Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk mendahului pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau taruh firman-Mu di dalam hati kami supaya kami mengerti dan kami lakukan apa yang firman-Mu perintahkan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan memberkati kami. Kami terima firman-Mu dengan percaya, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam program Yesus Kuatku hari ini, tema yang diambil adalah Stay on Fire, tetap bersemangat. Dan ayat yang kita akan baca bersama-sama diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat ke-11 katakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka menjadi kewajiban kita untuk melayani Tuhan. Sekalipun memang kita melakukan juga tugas dan pekerjaan kita secara sekuler, tetapi Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tetap melayani Dia. Dan Rasul Paulus memberikan dorongan ini, menyemangati kita supaya kerajinan kita tidak kendor untuk tetap melayani Tuhan. Karena Rasul Paulus sendiri di dalam tugas-tugasnya, dia sudah menjalankan pekerjaan ini, apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan sangat keras, dengan sangat berani, sehingga menjadi satu pengalaman hidup yang patut dicontoh oleh kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai manusia, sebagai orang yang hidup dalam dunia ini dengan berbagai macam keperluan dalam kehidupan kita memang harus bekerja. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja secara sekuler di satu perusahaan, dan tentu saja perusahaan juga mengharapkan dan menghendaki supaya kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat. Kita dapat memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Sebab itu tidak sedikit perusahaan yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para karyawannya. Sehingga dengan kemampuan yang meningkat, maka para karyawan ini dapat memberikan hasil yang maksimal kepada perusahaan, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan dengan keuntungan itulah kita mendapat upah yang layak untuk itu. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Ketika kita bekerja melayani Tuhan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan apa yang menjadi upah kita, Alkitab katakan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ketika kita menyelesaikan tugas kita di dalam dunia ini, Tuhan sediakan bagi kita upah di dalam sorga. Satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita bisa terima di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan sebab itu kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu berusaha, bekerja juga dalam melayani Tuhan dengan sangat baik. Tetapi kenyataannya memang bahwa ada saatnya
di mana kerajinan dan semangat kita kemudian menjadi menurun, ya. Ayat Alkitab tadi katakan menjadi kendor. Padahal kita harus melayani Tuhan. Dan semangat atau kerajinan yang kendor itu bisa ditimbulkan karena berbagai faktor. Bisa dari diri kita sendiri, ya, mungkin kita sudah kehilangan fokus terhadap pelayanan kita, terhadap tugas-tugas kita, atau kita mungkin terlalu berambisi memasang target yang sangat tinggi di dalam pelayanan. Kemudian ketika target itu tidak tercapai, kita menjadi kecewa. Bisa juga ada faktor dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka mungkin memberikan kritik yang tajam kepada kita, kritik yang mungkin akan melemahkan kita, bukan kritik yang membangun. Atau bahkan karena keadaan atau situasi lingkungan di sekitar kita yang kita anggap mungkin sudah tidak lagi kondusif bagi kita untuk dapat melayani Tuhan. Hal-hal ini dapat membuat semangat kita kemudian menjadi kendor untuk melayani Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus mengingatkan kita di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Di situ Paulus dengan jelas katakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi jerih payah kita, usaha kita untuk bekerja bagi Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Tapi kita perlu minta kepada Tuhan untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus itulah akan membakar roh kita sehingga akan terus menyala-nyala, akan terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Jadi mintalah dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan penuhkan kita lagi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Biarlah hati kita dipenuhi dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Tetaplah melayani Tuhan. Apapun tantangan yang ada, firman Tuhan dan Roh Kudus akan menjadi kekuatan kita, akan memampukan kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percayalah. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus dalam sorga, mengucap syukur lagi kami pada saat ini setelah kami membaca dan mendengar renungan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kami dengan tugas-tugas dalam kami melayani Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada kami. Tapi kami juga berdoa biarlah Roh Kudus boleh selalu memenuhi kami, memenuhi hati kami, menguasai kehidupan kami, supaya kami tetap dapat bersemangat untuk terus mengerjakan tugas-tugas kami di dalam melayani Engkau. Sehingga apapun tantangan yang ada di hadapan kami, sehingga apapun halangan mungkin yang mau membatasi kami dalam melayani Tuhan, kami dapat atasi. Kami tetap dapat bersemangat melayani Engkau, karena Roh-Mu membakar kami, membakar roh kami untuk selalu menyala-nyala, dan tidak kendor semangat kami untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara kehidupan kami, jaga kami, dan biarlah Roh Kudus tetap menguasai kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.